Bertemu kembali bersama kami di channel Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja teman-teman. Oke, di edisi keempat ini tentang konstruksi atap baja yang saya share kepada Anda adalah sebuah model gelagar kuda-kuda atau sering disebut dengan gelagar penghubung antara kuda-kuda. Di layar Anda sudah terlihat demikian modelnya, salah satunya adalah model yang mirip dengan regel ruji-ruji. Mengapa saya sebut mirip dengan regel ruji-ruji? Karena material yang digunakan sangat mirip, yaitu terbuat dari besi CNP dan besi beton. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini mungkin teman-teman, kok modelnya sama dengan ruji-ruji yang terdapat pada regel ya? Oke, ini mungkin menjadi penjelasan yang layak saya sampaikan kepada teman-teman untuk apa dan dengan alasan apa ini dipilih supaya apakah untuk memudahkan pengadaan material atau dengan alasan lain. Oke, yang pertama kita perhatikan teman-teman, sebagaimana saya sajikan sebelumnya juga, gambar yang saya tampilkan di sini adalah sebuah gambar soft drawing. Oke, jadi kalau teman-teman ingin membuat soft drawing khususnya tentang soft drawing gelagar kuda-kuda atau gelagar yang digunakan untuk penghubung kuda-kuda baja, harus tampilannya seperti ini teman-teman. Bagian atas itu adalah tampilan keseluruhan dari gelagar dan bagian bawah adalah potongan tampilan melintang dari gelagar tersebut, dan di sampingnya ada join gelagar dengan sebuah kuda-kuda. Secara khusus di sini kuda-kuda baja Castella. Oke, beberapa istilah yang saya sebutkan di sini mungkin teman-teman merasa asing ya, yaitu kuda-kuda baja Castella. Ini kuda-kuda baja Castella sepintas bentuknya seperti ini teman-teman, ada bolongan-bolongan bentuk heksagonal. Ini pasti baja Castella. Oke, secara detail nanti video berikutnya saya akan membuat pembahasan lebih detail tentang kuda-kuda baja Castella. Kemudian tentang gelagar sendiri. Gelagar ini sering ditemui di konstruksi beton sebenarnya ya, tepatnya di konstruksi jembatan. Tetapi di konstruksi atap baja juga sebenarnya gelagar itu bukan suatu istilah yang baru atau istilah yang ditiru dari istilah-istilah yang terdapat di pekerjaan sipil. Gelagar itu pada pekerjaan konstruksi baja merupakan hal yang wajib karena setiap konstruksi atap baja bentangan lebar harus menggunakan gelagar penghubung antara kuda-kuda. Kalau tidak, pasti kuda-kuda tersebut akan melintir karena kita ketahui berat sendiri kuda-kuda baja itu sudah cukup tinggi. Oleh sebab itu diperlukan beberapa komponen pengaku supaya material kuda-kuda itu tidak melintir atau puntir akibat beban sendiri. Bahkan ketika kuda-kuda itu sudah mendapat beban dari rangka atap atau dari bahan penutup atap sendiri. Oke, masuk kita kepada topik utamanya ya teman-teman. Di sini Anda lihat di gambar paling atas adalah bentuk secara keseluruhan sebuah gelagar yang terbuat dari besi CNP 125 x 50 x 2,3. Bagian bawah ini yang di blok hijau muda ini, juga di bagian atas adalah terbuat dari besi CNP 150 x 50 x 2,3. Nah, yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya CNP yang berada di atas ini adalah sekaligus berfungsi sebagai cording. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan kan? Jadi, selain berfungsi sebagai gelagar
pengaku kuda-kuda, dalam hal ini kuda-kudanya adalah terbuat dari baja kastela, rangka gelagar ini sendiri juga berfungsi sekaligus sebagai cording. Nah, oleh sebab itu di sini terdapat titik hitam dua ini teman-teman, yang di sini, lalu di sini lengkap dengan ukuran-ukuran. Ini sebenarnya adalah titik lubang track stang. Oke, mungkin teman-teman juga merasa asing dengan istilah track stang. Dalam istilah lokal di Jawa terkenal dengan nama jarum cording, atau kalau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah sakrut. Sakrut itu adalah track stang, sama. Jadi ini ada lubang untuk pemasangan track stang yang ini. Sementara yang rangka gelagar bagian bawah ini tidak terdapat teman-teman, karena dia berfungsi murni untuk gelagar sendiri. Nah, sementara yang blok hitam ini adalah teman-teman, ini adalah besi beton ruji-ruji yang mana bentuknya sama seperti regel ruji-ruji yang kami jelaskan pada video sebelumnya. Nah, pemasangannya adalah seperti ini teman-teman. Bagian atas ini yang saya sebut tadi itu adalah cording sekaligus berfungsi sebagai rangka gelagar, sementara bagian bawah adalah murni untuk bahan gelagar itu, dan besi beton itu yang ruji-ruji, yang garis hitam tebal ini teman-teman, adalah dipasang sebelah sisi luar, tepatnya di punggung besi CNP ini. Kalau di depan tidak mungkin kan, karena bagian depan ini terbuka. Jadi pemasangan ruji-ruji gelagar ini adalah di bagian belakang, tepatnya di punggung besi CNP atas dan besi CNP bawah, seperti ini teman-teman. Nah, joinnya dengan kuda-kuda adalah tetap menggunakan mur baut, yaitu sebanyak 2 buah mur baut untuk setiap masing-masing sambungan. Di sini kelihatan teman-teman, ini ada lubang baut ini, yang bagian bawah, ini adalah lubang baut untuk rangka gelagar bagian atas yang sekaligus adalah cording, dan lebih lengkapnya connectingnya dengan menggunakan plat lekat seperti ini teman-teman, yang bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Lalu kalau kita perbesar lagi, penampang dari samping gelagar ini adalah seperti ini teman-teman joinnya. Jadi terdapat dua macam plat lekat untuk memasang gelagar ini. Bagian bawah seperti ini, terpasang pada dua sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan kuda-kuda baja kastela ini. Di sini ukurannya seperti ini teman-teman, lebih kecil ya karena terdiri dari 2 pitch. Terbuat dari plat baja tebal 6 mili, lebarnya 71 mili dan tingginya 150 mili. Sebanyak 128 buah. Oke, dalam hal ini kita mengenai jumlah maupun kode-kode mungkin tidak perlu kita bahas lagi ya. Yang menjadi fokus pembahasan kita tentang ini, jarak baut dan jumlah baut yang akan dipakai untuk memasang gelagar ini. Pada plat lekat bagian bawah ini jarak bautnya adalah 6 cm, sementara bagian atas juga 6 cm. Ini ya jarak tengah baut yang di tengah ini. Ini penting karena apa? Karena berkaitan dengan proses fabrikasi besi CNP yang digunakan untuk batang atas maupun batang bawah ini. Dibikin sama supaya matras atau mal ukur yang Anda gunakan untuk membuat lubang baut ini sama. Perhatikan di sini teman-teman.
Dari tepi dia 35 mili, terus 80 mili. Oh, maaf, tadi bukan 6 cm atau 60 mili ya. Ternyata 8 cm atau 80 mili. Lalu sisanya juga 35 mili. Jadi simetris. Jarak lubang baut ini dari bawah maupun dari atas sama. Demikian juga dengan kanal C atau besi CNP yang bagian atas, ukurannya sama persis teman-teman. Perhatikan. Jadi ini akan memudahkan Anda nanti untuk melakukan fabrikasi besi CNP yang akan digunakan sebagai kordi maupun sekaligus sebagai batang atas gelagar ini, maupun ini untuk fabrikasi besi CNP yang akan Anda gunakan pada bagian bawah. Jadi ini akan sangat memudahkan sekali ketika Anda melakukan proses fabrikasi di sini dan ini, Anda tidak perlu membuat mal ukur yang bermacam-macam. Jadi cukup satu mal ukur Anda gunakan untuk dua komponen gelagar baja ini. Oke. Mungkin demikian ya tentang jarak ukur atau jarak pasang baut, lubang baut. Sekarang mengenai jarak pasang besi beton yang digunakan untuk ruji-ruji, yaitu di sini jarak standarnya adalah 40 cm. Ini sebenarnya ditentukan dari garis as ini teman-teman. Yang menjadi asnya adalah di sini. Dan di sini 40, 40, 40, 40, 40 cm, 40 cm, sampai dibuang ke sini sisa. Demikian juga sebaliknya. Sisi kiri demikian 40 cm, 40 cm, 40, 40, 40, 40, dan sisa. Nah, di sini tidak perlu lagi saya cantumkan ukuran sama seperti yang sebelah kanan ini, karena sudah otomatis jarak pasang besi ruji-ruji ini adalah simetris. Jadi ukuran ini sudah mewakili yang sebelah sisi kiri ini juga. Nah, yang demikian untuk bagian bawah. Yang menjadi acuan sebenarnya adalah dari sisi tepi. Tepi 400 atau 40 cm, 40 cm, 40 cm, demikian seterusnya. Dan di sini akan tetap 400 karena jarak antara kuda-kuda ini adalah 6 meter. Oke teman-teman, sekarang kita mengenai plat lekat bagian atas. Karena rangka gelagar bagian atas ini berfungsi sekaligus sebagai gording, maka plat lekat yang digunakan untuk memasang gelagar ini, bagian atas ini sebenarnya ini adalah sepatu gording atau plat lekat yang digunakan untuk memasang gording. Jadi sekaligus itu menjadi join gelagar kuda-kuda dengan kuda-kuda. Jadi ini mengapa disamakan dengan plat sepatu gording, ini juga berkaitan dengan proses produksi atau proses fabrikasi. Ini akan memudahkan Anda memasang, membuat kuda-kuda. Jadi tidak terdapat beberapa macam plat lekat pada satu kuda-kuda, padahal fungsinya adalah sama. Oleh sebab itu, kita mengacu pada fungsi tersebut. Dibuat fungsinya sama dan bentuknya juga sama supaya proses pelaksanaan fabrikasi dan pemasangannya menggunakan atau dengan cara metode yang sama pula. Oke, demikian penjelasan tentang spek gelagar ini. Kita masuk pada ketentuan mengenai tinggi gelagar di sini, yaitu 590 mili alias 59 cm. Ini adalah ditentukan dari tinggi baja Castella di sini. Tinggi baja Castella. Oke, dimensi baja Castella untuk kuda-kuda ini kita lihat ada di sini. Dengan kode KK1, dia terbuat dari baja WF 300 tulisan HCO 450 kali 150. Nah, sepintas mengenai penjelasannya di sini berarti
tinggi baja Castella ini sebenarnya awalnya adalah WF 300, tetapi setelah dibentuk berongga seperti ini menjadi 45 cm. Nah, oke, dari mana caranya atau bagaimana cara penentuan tentang baja Castella ini menjadi 45 cm? Oke, pada sesi berikutnya akan kami fokuskan tentang pembahasan baja Castella. Oke, sementara kita langsung masuk pada ketentuan ini tinggi gelagar. Karena di sini 45 cm dan Gording sendiri atau ini tinggi besi CNP ini adalah 15 cm, berarti total keseluruhan sampai puncak ini adalah 60 cm, yaitu 45 cm dari sini ke sini, terus dari atas kuda-kuda ini ke sini 15 cm berarti 60 cm. Nah, karena perlu Anda kurangi adalah tebal sayap dari WF 300 yaitu 9 mili, tetapi kita bulatkan menjadi 10 mili. Oleh sebab itu ketemu angka 590 ini 59 cm, yaitu pengurangan dari 60 cm kurang 1 cm, yaitu 59 cm atau 590 mili. Demikian teman-teman. Oke, yang berikutnya perlu saya jelaskan juga yaitu tentang pengkodean. Kode untuk gelagar baja, gelagar kuda-kuda baja itu sudah baku, khususnya yang kami terapkan selama ini adalah GL, kode GL. Jadi setiap Anda melihat tulisan GL pada gambar denah atau gambar detail yang lain yang berkaitan dengan kuda-kuda ini, bisa saja ada dicantumkan dengan keterangan GL, itu berarti sudah menandakan komponen konstruksi tersebut adalah sebuah gelagar. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, gelagar tersebut terbuat dari material apa? Ya, tergantung gambar detail yang selanjutnya menunjukkan seperti apa tampilan atau bahan yang digunakan untuk membuat gelagar tersebut. Nah, di sini yang kami tampilkan seperti ini adalah gelagar ruji-ruji yang menyerupai seperti regel ruji-ruji. Fungsinya adalah sekaligus sebagai gording. Jadi yang jelas model seperti ini adalah lebih irit dan lebih kaku. Namun sebenarnya untuk gelagar baja itu tidak wajib seperti ini, ada bisa juga diterapkan dengan menggunakan portal WF satu batang begitu, tetapi ada juga menggunakan besi UNP atau menggunakan double besi CNP yang disatukan sehingga berbentuk kotak menyerupai besi holo. Demikian teman-teman penjelasan tentang gelagar baja kuda-kuda. Untuk edisi berikutnya yang berkaitan tentang konstruksi atap baja akan kami sajikan untuk Anda. Ikuti terus channel Media Arsitekta, komen, like, dan subscribe. Sekian, terima kasih.